kelas 2A1 Fakultas Hukum NPM 201200000006. Di sini saya akan sedikit menyampaikan mengenai 3 prinsip utama untuk menjamin hak asasi manusia. Yang pertama yaitu kesetaraan atau equality, yaitu bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama baik di hadapan hukum maupun dalam menerima perlakuan publik atau masyarakat. Asas kesetaraan atau equality jika dikaitkan dengan fungsi peradilan, berarti setiap orang yang datang berhadapan di sidang peradilan adalah sama hak dan kedudukannya. Begitu juga saat seseorang yang sudah dinyatakan sebagai narapidana saat berada di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana juga memiliki perlakuan hak dan kedudukan yang sama. Semua orang adalah subjek hukum, tidak peduli kaya atau miskin, anak pejabat atau anak pengemis, bahkan tidak peduli sebelumnya berstatus pejabat atau pengangguran, semuanya sama. Yang berpangkat harus meninggalkan kepangkatannya, yang anak pejabat harus meninggalkan semua fasilitas dan kemewahannya yang pernah dimilikinya, yang kaya pun harus meninggalkan kekayaan dan gaya hidupnya. Dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata, yang buta huruf atau golongan orang kaya atau miskin, harus dilayani sama di depan hukum. Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum. No man above the law, artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Kalau ada subjek hukum yang memperoleh keistimewaan, menempatkan subjek hukum tersebut berada di atas hukum. Dan di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Contoh, seorang guru memberikan ilmu kepada muridnya secara rata tanpa membeda-bedakan antar kelasnya. Yang kedua yaitu prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini mendorong bahwa tidak ada seorang pun dapat diingkari hak atas perlindungan haknya karena alasan faktor ras, warna kulit, bahasa, agama, dan lain-lain. Pada dasarnya, implementasi penerapan prinsip non-diskriminasi esensinya adalah harus melindungi tindakan yang menentang adanya diskriminasi. Hal tersebut dapat terwujud apabila di dalam materi, muatan atau substansi undang-undang mengatur dan memuat bahwa kelompok rentan dapat mengakses atau secara fisik maupun ekonomi hak atas pendidikan dan kesehatan tanpa hambatan dan didukung dengan adanya mekanisme pengaduan dan mekanisme gugatan untuk memperoleh keadilan ketika haknya dilanggar. Yang terakhir yaitu prinsip tanggung jawab negara. Negara adalah pengemban tanggung jawab utama untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memfasilitasi akses agar terpenuhinya HAM dalam negara. Tanggung jawab negara diantaranya yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kedua, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum, yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.